Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sungguh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Dan baru saja kita mendapatkan nikmat besar, kesempatan untuk menunaikan salah satu kewajiban besar yang Allah Subhanahu wa taala pikulkan kepada kita, salat maghrib. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita menunaikan ibadah ini secara berjamaah. Semua itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala kehendaki, maka mungkin kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala kehendaki kita tidak bisa hadir berjamaah, maka tidak akan mungkin kita akan hadir. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita hadir di masjid ini, berjamaah di rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Bersamaan dengan nikmat ini, Allah Subhanahu wa taala beri lagi nikmat besar kepada kita untuk menanti salat selanjutnya. Kita ingin menanti salat selanjutnya. Dan orang yang tinggal di masjid tertahan karena menanti salat selanjutnya, maka selama dia di masjid teranggap seperti orang yang salat. Apalagi kalau dalam penantian ini kita justru mengisi dengan menuntut agama, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang bertubi-tubi, kebaikan yang berlipat ganda yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita, dan keikhlasan kita masing-masing mempunyai nilai pelipat gandaan tersendiri. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita dalam bab taubat ini. Telah lewat pada pertemuan yang lalu satu hadis yang menjelaskan akan besarnya keutamaan taubat
yaitu hadis bahwa betul-betul Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat berbahagia akan taubat hambanya, mengalahkan kebahagiaan hamba, mengalahkan kebahagiaan hamba yang di tengah padang pasir, kehilangan tunggangannya lengkap dengan makan dan minumannya, dan begitu dia menjumpainya, maka karena hebatnya kebahagiaan itu, dia sampai mengatakan, saya adalah Tuhanmu, ya Allah, saya adalah Tuhanmu dan engkau adalah hambaku. Kalimat yang tidak akan mungkin diucapkan selama akalnya masih berfungsi, tapi terucap karena tertutup akal itu akan hebatnya kebahagiaan. Tapi ternyata kebahagiaan ini tidak seberapa jika dibandingkan dengan bahagianya Allah Subhanahu wa taala akan taubat hamba-hambanya. Kita lanjutkan. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Wa an Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu an an-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala inna Allah yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Rawahu Muslim. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dari Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa beliau bersabda, Inna Allah, sungguh Allah, yabsutu yadahu, menghamparkan tangannya. Untuk apa? Liyatuba musii'un nahar, agar supaya pelaku-pelaku kesalahan di waktu siang segera bertaubat. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala menghamparkan tangannya di waktu siang agar supaya pelaku-pelaku kesalahan di waktu malam segera bertaubat. Sampai kapan? Hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, sampai terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita lanjutkan dengan hadis selanjutnya sebab berhubungan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, siapa yang bertaubat sebelum munculnya matahari dari tempat tenggelamnya, maka pasti Allah Subhanahu wa taala beri taubat atasnya. Di mana kesamaannya? Hadis ini yang pertama dan ini di mana kesamaannya? Sama-sama menjelaskan batas taubat, yaitu ketika matahari muncul dari tempat tenggelamnya. Baik. Hadis yang selanjutnya juga mirip.
An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari sahabat Abi Abdurrahman Abdullah, anaknya Umar, anaknya Al-Khattab, semoga Allah meridai keduanya, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa beliau bersabda, sungguh Allah azza wa jalla akan menerima taubat hamba malam yugharghir, selama belum yugharghir, selama nyawanya belum sampai di tenggorokannya. Sama dengan hadis sebelumnya. Sama-sama apa? Menjelaskan tentang batas taubat. Hanya hadis pertama dan kedua batasnya, iya, semuanya kena batas ini tanpa kecuali. Iya, semuanya kena. Siapapun menjumpai ini semuanya kena. Itu terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Hanya hadis yang ketiga batasnya untuk orang per orang. Iya. Dari sinilah bertambah syarat taubat. Iya. Dengan adanya 3 hadis ini, maka bertambah syarat dari syarat-syarat taubat. Kita ulang dulu. Baik, syarat taubat. Yang pertama, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, iya. Pertama ikhlas, itu tambahan dalam pembahasan. Taubat itu ibadah besar, harus ikhlas murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, harus berlepas dari dosa. Yang ketiga, menyesali perbuatan dosa itu. Yang keempat, tekad kuat tidak akan mengulanginya. Dan kalau berhubungan dengan hamba, ditambah satu lagi, dia harus menyelesaikan hak-haknya orang yang dia zalimi itu, dengan beberapa uraian-uraian penyelesaiannya. Baik, dan di sini ada tambahan lagi. Selama belum kita jumpai satu dari 2 hal ini. Selama nyawa belum ditenggorokan, maka taubat masih bisa diterima. Yang kedua, selama matahari belum terbit dari tempat tenggelamnya. Dengan demikian sempurna syarat taubat. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat hadis yang pertama, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Abu Musa Al-Asy'ari terkenal sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang seingat kami beliau termasuk pemimpin dari Asy'ariyun. Asy'ariyun, sahabat-sahabat yang berasal dari Yaman. Radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Innallaha, sungguh Allah Subhanahu wa taala, yabsutu yadah, menghamparkan tangannya." Untuk apa? Kapan? Billail, di waktu malam. Allah menghamparkan tangannya di waktu malam. Maksudnya, liyatuba musi'un nahar, supaya musi',
pelaku sayyi'ah, pelaku kejelekan, pelaku dosa, pelaku pelanggaran, bertaubat. Pelaku pelanggaran di waktu siang. Allah sudah siapkan pintu taubat di waktu malam. Wa yabsutu yadahu bin nahar. Dan Allah Subhanahu wa taala menghamparkan tangannya di waktu siang. Liyatuba musii'ul lail, supaya pelaku-pelaku dosa di waktu malam bertaubat. Ini terus menerus hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, sampai terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Hadis ini memberi ilmu kepada kita besarnya perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Coba lihat satu sisi ini saja nih, sudah menunjukkan kalau kita luar biasa itu Ini bukan masalah rezeki, ini khusus masalah taubat ini. Bukan masalah rezeki, bukan masalah kesehatan, bukan yang berhubungan dengan hujan, berhubungan dengan panas, dingin, sakit, perkembangan perekonomian, keamanan, kematian. Bukan semua perkara. Ini khusus berhubungan dengan taubat. Siang dan malam Allah Subhanahu wa taala hamparkan tangannya. Ini mengantar kita untuk semakin mantap bahwa kita yang namanya hamba tidak akan mungkin bisa lepas dari pengaturan yang Maha Pencipta, yang Maha Menguasai. Memantapkan kita bahwa kita dicipta dan tidak akan mungkin dibiarkan begitu saja. Apa hasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian menyangka bahwa kami mencipta kalian sia-sia belaka, tanpa maksud, tanpa tujuan, sekedar dibiarkan begitu saja? Apakah kalian menyangka bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Semua ini perhatian Allah menunjukkan tidak mungkin. Karena itu Allah mengatakan fata'ala Allahul Malikul Haq. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari berbagai sangkaan. Sebab Allah mencipta dengan maksud. Allah mengawali kita untuk selanjutnya akan kembali kepada-Nya. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari berbagai perkara yang tidak pantas baginya. Kemudian lebih dalam lagi, ternyata perhatian itu perhatian yang menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Siang dan malam, rahmat khusus taubat untuk hamba-hambanya. Allah tidak pernah membuka, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menutup pintu taubatnya. Terus menerus terbuka. Bukankah waktu itu hanya siang dan malam? Waktu itu hanya siang dan malam. Dan di siang dan malam Allah Subhanahu wa taala hamparkan tangan supaya kita bertobat, kembali kepada-Nya. Allah Subhanahu wa taala yang membuka pintu taubat, mewajibkan kita bertobat, membuka pintu taubat, memberikan kemudahan kita bertobat, memberikan taubat, memberikan keutamaan taubat. Kemudian Dia pula yang berbahagia dengan taubat itu. Belum lagi pahalanya, kebaikan-kebaikan. Jelas sekali menunjukkan luar biasanya rahmat dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Karena itu jangan pernah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah pastikan tidak akan mungkin lagi mendapatkan pengampunan. Allah tutup pintu-pintunya. Sebab apa? Itu tidak lain karena betul-betul tidak bisa menerima taubat. Padahal pintu taubat sangat luar biasa luasnya.
hadits ini memberi ilmu kepada kita bahwa dosa itu terjadi di waktu malam dan di waktu siang. Iya. Musii'ul lail, musii'un nahar, musii'ul lail. Ada pelaku kejahatan di waktu siang. Ada pelaku kejahatan di waktu malam. Ada pelaku kejahatan di waktu siang, ada pelaku kejahatan di waktu malam. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya. Di antara mereka, ada yang terjatuh ke dalam dosa, kejahatan di waktu siang, dan di antara mereka, ada yang terjatuh ke dalam kejahatan di waktu malam. Dan bersamaan dengan itu, siang dan malam pula Allah Subhanahu wa taala menghamparkan tangannya untuk menerima taubat hamba-hambanya. La ilaha illallah. Dia semata kalau begitu yang berhak untuk disembah. Ingat selalu, salah satu cara belajar yang paling luar biasa. Ini cara belajar yang terdahsyat di dunia. Ini cara belajar yang terdahsyat, tiada tandingannya di dunia. Bahkan semenjak adanya dunia sampai akhir zaman. Arahkan ilmu, kalau memang ilmu yang benar, untuk semakin mengokohkan bahwa la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah, diibadahi kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Semakin memurnikan keikhlasan kita, semakin menguatkan tauhid kita, semakin mengokohkan la ilaha illallahnya kita. Sebab betul-betul terarah, semakin mantap kita dalam menyatakan bahwa la ilaha illallah. Sebab tidak ada yang bisa menerima taubat kecuali hanya Allah. Kalau begitu la ilaha illallah. Dan tidak ada yang maha luar biasa dalam memberikan ampunan seperti Allah Subhanahu wa taala. Yang menanti siang dan malam Allah menanti. Allah tidak tidur, bahkan ngantuk pun tidak. Allah hamparkan tangannya supaya kita bertaubat. Bukankah dia semata yang berhak untuk disembah? Sebab tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala yang seperti itu. Padahal berapa banyak orang yang bertaubat, berapa banyak orang yang berdosa, dan berapa besar taubat dosa dan dosa-dosa kita. Kalau makhluk siapapun selain Allah Subhanahu wa taala sangat terbatas. Bahkan mungkin tidak mau memberi taubat kepada kita. Kalau kita sudah betul-betul menyesal. Jamaah yang dimuliakan pada Allah Subhanahu wa taala. Siang dan malam ada pelajaran yang kita bisa ambil. Ini memantapkan kita akan ilmu wal 'asr. Demi masa. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia betul-betul pasti dalam rugi. Sebab siang dan malam memang terjadi kejahatan. Asr. Demi masa. Masa itu apa? Siang dan malam itulah masa. Innallaha yabsutu yada. Sungguh Allah Subhanahu wa taala menghamparkan tangannya. Ini memberi ilmu pula kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai tangan. Dalilnya ini dia. Berapa tangan Allah? Berapa tangan Allah? 2. Dalilnya bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Bahkan 2 tangan Allah Subhanahu wa taala terus terhampar memberi nafkah siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. 2 tangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapkan Allah Subhanahu wa taala punya tangan, tapi jangan samakan dengan tangan kita. Tangan kita terbatas. Tangan kita apa yang dimilikinya?
Kalaupun punya sesuatu, maka titipan-titipan. Itu pun, nanti akan keluar kalau mau. Kalau tidak berat. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang memberatkannya. Bahkan Allah melalui Rasulnya memerintahkan kita liya'dhimir raghabah, hendaknya hamba memperbesar harapannya. Fa innahu la yata'abamu syai'un a'tahu. Atau kama qala, karena sungguh tidak ada sesuatu pun yang Allah Subhanahu wa taala beri itu Allah anggap besar. Tidak ada. Kalau makhluk memberi ini masih longgar. Tapi kalau sepala-palanya berapa kali ini lagi dibantu. Makhluk seperti itu. Makanya kita sungkan untuk meminta sama makhluk. Tapi sama Allah, jangan samakan dengan Allah. Kurang ajar kita kalau kita. Termasuk dalam bertaubat. Makanya Nabi mengatakan, la yaqul ahadukum, Allahumma ghfirli in syi'ta. Nabi mengatakan, jangan sekali-sekali di antara kalian bilang, ya Allah ampuni saya jika engkau kehendaki. Sebab ini menunjukkan apa? Beberapa hal di antaranya menganggap kayaknya ada yang menghalangi Allah. Kayaknya pengampunan itu terlalu besar bagi Allah kalau Allah keluarkan. Tidak. Justru kata Nabi, li'uzimil mas'alah. Hendaknya dia mantapkan permintaannya, jangan ragu. Li'uzimir raghabah. Hendaknya dia perbesar harapannya. Sebab kita meminta kepada dia yang tidak ada yang memaksanya. Dan semua yang Allah Subhanahu wa ta'ala beri, itu berapa yang keluar? Kalau semua makhluk meminta dari awal sampai akhir, jin dan manusianya, kemudian Allah beri semuanya, tidak akan mengurangi apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala miliki kecuali seperti jarum yang dimasukkan ke lautan. Kira-kira yang naik, air yang ikut di jarum itu apa? Itu sebenarnya hampir dikata tidak ada yang ikut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhebat harapan, perhebat pengampunan, perkokoh pengampunan. Harapkan terus rahmat dan pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi jamaah, Allah Subhanahu wa ta'ala menghamparkan kedua tangannya siang dan malam untuk memberi kesempatan kepada kita bertaubat dan bertaubat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah ragu, Allah memiliki tangan. Tapi tetapkan tangan itu sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Jangan samakan dengan makhluk dan jangan menolaknya. Dan kalau kita sudah menetapkannya, jangan sekali-sekali menyerupakannya dengan makhluk dan jangan sekali-sekali menetapkannya dalam khayalan dan mempertanyakan bagaimana dan bagaimananya. Tutup semua celah itu. Tetapkan sebagaimana yang Allah sampaikan kepada kita. Pahami sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada kita. Adapun hakikat tangan yang Allah Subhanahu wa ta'ala miliki, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Yang jelas, semua sifat, nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala seluruhnya adalah kebesaran, kemuliaan, keagungan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yamini." Mereka itu tidak membesarkan Allah dengan sebenar-benar pembesaran. Padahal bumi seluruhnya akan dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan langit berada di kanannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tangan kanannya Allah Subhanahu wa ta'ala terlipat. Lihat, semuanya kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis, di saat itu, Nabi menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan,
Anal malik, sayalah penguasa. Ainal mutakabbirun, aina mulukul ard, aina mulukul ard, aina mulukul ard. Di mana penguasa-penguasa bumi? Mana orang-orang yang takabbur itu? Yang maha berkuasa dengan sebenar-benar kekuasaan, yang maha memiliki dengan sebenar-benar kepemilikan, murka dengan murka yang sangat hebat di hari kemudian. Tetapi saat ini jamaah, taubat terhampar. Siang dan malam Allah Subhanahu wa taala menghamparkan tangannya agar supaya kita bertaubat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya ini agama, banyaknya keluasan kepada kita, luar biasanya hamparan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sementara umat sebelumnya disuruh bertobat dengan uqtulu anfusakum, bunuh diri-diri kalian. Bunuh diri-diri kalian. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga memberi ilmu kepada kita bahwa boleh mengakhirkan taubat selama matahari belum terbit dari tempat tenggelamnya, maka Allah masih terus-menerus akan menerima taubatnya. Hanya ingat, kita tidak tahu kapan malakul maut datang menjemput kita. Bersegera dalam bertaubat mempunyai keutamaan yang lebih besar. Hadis yang kedua dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, "Man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, taballahu alaihi." Siapa yang bertobat sebelum matahari muncul dari tempat tenggelamnya, maka Allah beri taubat kepadanya. Ini hadis datang dalam bentuk syarat dan jawaban syarat. Siapa yang bertobat sebelum itu, maka berarti ini bermakna pasti Allah beri taubat. Pasti Allah Subhanahu wa taala beri taubat. Taubat Allah Subhanahu wa taala ada dua. Ada taubat dalam bentuk dosa itu dihapus, dosa itu ditutup. Dan ada taubat yang lebih besar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ada taubat yang lebih besar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Dosa itu diganti dengan kebaikan. Diganti dengan kebaikan. Allah beri taubat, dosanya tertutup, aman. Tapi ada lebih hebat lagi taubatnya. Justru dosa itu dibalik menjadi kebaikan. Ini bisa kita lihat tentang terhapusnya itu bisa dilihat dari makna maghfirah itu sendiri artinya menutup. Dan dalam hadis wa atbi'is sayyi'ah al-hasanah tamhuha. Kata Nabi sallallahu, dan susullah kejelekan itu dengan kebaikan, maka kebaikan ini akan tamhuha. Menghapus. Penghapus minha, dari ini menghapus. Ini menghapus. Sebentuk dari bentuk pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada justru diganti dengan kebaikan. Dalam surah Al-Furqan ayat 70, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima." Mereka lah orang-orang yang Allah yubaddilu ganti kejelekan-kejelekannya dengan hasanat, kebaikan-kebaikan. Kejelekannya diganti menjadi kebaikan-kebaikan. Kalau hari tadi apa? Kejelekan dihapus oleh kebaikan, terhapus. Tapi ini apa? Kejelekan justru diganti dengan hasanat, kebaikan-kebaikan.
Wa kana Allahu, dan adalah Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim, Maha memberi keampunan, lagi Maha merahmati. Di sini menunjukkan sangat erat hubungan pengampunan dengan rahmat. Baik. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pasti Allah Subhanahu wa taala ampuni siapa yang bertaubat. Sebab Allah datangkan dalam syariatnya, datang dalam bentuk syarat dan jawaban syarat. Siapapun yang bertaubat. Taba yang memang bertaubat. Kalau dikatakan taba kemudian tidak disebutkan aturan-aturannya, berarti apa? Mencakup semua aturan yang berhubungan dengan taubat. Itu harus dipahami itu dalam memahami ayat-ayat, hadis-hadis. Kalau kita dapat hadis siapa yang sholat maka akan mendapatkan keutamaan ini. Jangan hanya pahami yang penting saya sholat, dapatkan keutamaan itu. Kemudian tidak memahami hadis yang lainnya yang menjelaskan syarat-syarat dan aturan-aturan sholat. Yang penting sholat. Ini hadisnya. Kata sholat itu disebutkan mutlak dalam hadis itu supaya kita pahami bahwa dia melingkup aturan-aturan sholat yang lainnya. Demikian pula taubat. Demikian pula aturan-aturan lainnya. Cermati betul lafaz-lafaz dalam Quran dan Sunnah. Dari sinilah cara yang benar dalam memahami Quran dan Sunnah itu dengan apa? Melihat semua sisi keterangan dan pendalilan dalam masalah itu dari Al-Quran dan Sunnah. Sama dengan syahadat. Kita dapat hadis, siapa yang mengucapkan syahadat masuk surga. Tapi orang munafik bersyahadat, kenapa fiddarkil asfali minan nar, berada pada neraka paling bawah? Sebab dia ucapkan tanpa memperhatikan keterangan-keterangan yang lainnya yang menjelaskan syarat-syaratnya syahadat. Harus dengan ilmu, dengan keyakinan, dengan keikhlasan, dengan kecintaan, dengan kejujuran, dengan penerimaan, dengan perwujudan, akan maknanya, dengan kekuatan untuk betul-betul mengingkari semua disembah selain Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan bahwa yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula taubat. Ini singkat. Siapa yang bertaubat sebelum matahari muncul dari tempat tenggelamnya, pasti Allah Subhanahu wa taala beri taubat. Ini menunjukkan luasnya pintu taubat. Luar biasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, taubat yang Allah syariatkan. Kalau begitu, apa yang pertama yang harus dipahami dari kata tabah? Ilmu tentang taubat. Dan kita sudah sering ingatkan ini. Ini kaidah dalam memahami perintah, larangan. Semua perintah, larangan, petunjuk dari Quran dan Sunnah, maka yang pertama pahami bahwa kita diharuskan ilmu. Jelas ini? Aqimis shalah, tegakkan salat. Maka yang harus kita pahami, saya disuruh pelajari dulu salat. Sebab dia tidak akan bisa tegakkan kalau dia tidak pahami. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah beri saya hidayah kepada jalan yang lurus. Ibnu Qayyim mengatakan, menjelaskan permintaan hidayah kepada dan berada di atas jalan yang lurus ini ada 10 jenjang di situ. 10 jenjang hidayah yang kita minta. Yang pertama adalah minta supaya tahu. Minta ilmu. Kita minta ihdina, berarti apa? Kita minta supaya bisa mengetahui jalan yang lurus. Baru masuk supaya punya keinginan terhadapnya. Baru masuk supaya punya kekuatan. Untuk bisa mewujudkannya. Baru masuk supaya bisa melaksanakannya. Baru permintaan hidayah. Baru masuk sampai 10 jenjang. Dan kita di jenjang mana dalam minta hidayah? Ihdinas siratal mustaqim. Di jenjang mana? Di jenjang minus. Kalau 0 masih mending.
Kalau -1, -2, -3. Sebab apa? Banyak-banyak kita dalam membaca ihdinas siratal mustaqim tidak berdoa. Iya kan? Kita baca itu ihdinas siratal mustaqim. Iya. Ya Allah, beri kami hidayah kepada jalan yang lurus. Sementara kita tidak berdoa. Kita tidak minta hidayah. Dan kalau kita jujur dalam minta hidayah, pasti permintaan akan makna ilmu tentang jalan yang lurus itu yang pertama muncul. Kalau tidak, maka apa? Selamanya tidak akan pernah benar minta hidayah itu. Ya Allah, beri saya hidayah yang lurus. Sebab hanya sekedar mengetahui hidayah yang lurus itu jalannya para nabi, selamat masuk surga apa, tapi tidak mau tahu. Omong kosong semacam ini. Iya. Kira-kira gimana pendapatnya antum? Sama orang yang mau jadi ahli pertanian. Ya cita-citanya jadi insinyur pertanian. Sebab di kampungnya banyak sekali sawah. Banyak sekali lahan tidak terolah. Apalagi sekarang pemanasan global, banyak efek rumah kaca. Terjadi ini. Wah, luar biasa. Tarik dia. Jadi insinyur pertanian. Apalagi dia lihat, gajinya, ininya, apanya. Oh, sudah luar biasa. Banyak jalur-jalur proyek di sini. Tetapi yang dia lakukan, yang dia lakukan hanya apa? Saya ingin cita-cita saya jadi insinyur pertanian. Tapi dia tidak mau sekolah. Dia tidak mau pelajari itu. Bagaimana tentang pertanian? Bagaimana? Dia tidak mau pelajari. Tidak akan bisa. Padahal lulus saya di universitas, belum tentu bisa di lapangan mewujudkan cita-citanya. Harus dia punya ilmu tambahan. Ilmu di lapangan, ilmu yang diambil dari sumber-sumber lainnya untuk menggiatkan. Apa yang menjadi cita-citanya. Jadi dilihat dari kesungguhan seseorang dalam mengejar ilmu itu baru terlihat. Makanya hidayah yang pertama dan semua perkara yang pertama harus dipahami ilmunya. Kalau kita diperintah sholat, maka berarti saya diperintah untuk memahami sholat. Mengilmuinya. Demikian seterusnya. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini dua hadis yang menjelaskan syarat tambahan diterimanya taubat, yaitu selama matahari belum terbit dari tempat tenggelamnya. Inilah yang dimaksudkan dalam surah Al-An'am. Dalam ayat 158 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl." Sampai akhir ayat. Hari datangnya sebahagian dari ayat-ayat Tuhan engkau. Allah ingatkan, ada hari. Hari akan datang sebahagian dari ayat-ayat Rabb. Ayat menunjukkan sesuatu penampakan yang jelas. Ayat dari Rabb kamu akan nampak. Yang mana pada hari itu la yanfa'u nafsan imanuha. Keimanannya setiap orang itu tidak akan memberi manfaat. Lam takun amanat min qabl. Yang sebelumnya dia tidak beriman. Jadi ketika dilihat ayat itu, tidak ada manfaatnya iman. Kenapa? Sebab semua orang beriman ketika itu. Tapi tidak ada lagi manfaatnya. Maksud dari ayat ini dijelaskan dalam hadits Nabi SAW. Bahwa yang dimaksudkan adalah terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Di sana manusia beriman, tapi tidak ada lagi gunanya iman. Sebab iman itu diberitakan, kemudian ya yakin. Kalau sudah disaksikan berarti apa? Terpaksa mengakui. Itu kenapa? Iman terpaksa. Sebab masa mau diingkari lagi, jelas-jelas sudah terbit dari situ. Berarti imannya terpaksa itu tidak ada manfaatnya.
Tapi iman yang bermanfaat adalah iman ikhtiyari, pilihan kita. Kita menginginkannya, kita yang percaya. Makanya di antara sifat iman yang terutama, yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman terhadap yang ghaib. Diberitakan beriman. Dan ini uraiannya luas dalam keimanan terhadap ghaib. Ini di antaranya kejadian di akhir zaman. Tertutup pintu ketika itu ada. Sebelum itu terjadi jamaah. Mari. Tanda-tanda kiamat sudah banyak yang terjadi. Dan Nabi SAW sendiri itu adalah alamat kiamat. Terutusnya Nabi Muhammad SAW itu adalah alamat kiamat. Kata Nabi SAW, bu'ithu ana wassa'ah kahatain. Saya diutus dengan hari berbangkit seperti dua ini. Jari telunjuk dengan jari tengah. Apa? Tidak ada jari yang mengantara di sini. Jari telunjuk dengan jari tengah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda-tanda kecil kiamat, kathratuz zalazil, banyaknya gempa, guncangan, banyaknya pembunuhan, dihalalkannya musik, dihalalkannya sutra, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'a, kata Nabi sallallahu. Jika urusan sudah diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Banyak sekali sudah tanda-tanda kecil dari tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda besar ini, jangan dikira ditunggu taubatnya kita. Tanda-tanda besar ini mengagetkan manusia. Sesuatu yang mengagetkan manusia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis yang terakhir dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kunyah beliau Abu Abdurrahman. Dari Nabi SAW, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, beliau mengatakan hadis hasan. Tahqiq dalam kitab kami ini mengatakan sahih bi syawahidi. Baik. Bahwa Nabi SAW bersabda, Inna Allah yaqbalu taubatal abdi, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubat hamba malam yugharghir, selama dia belum yugharghir. Kalau kita minum, baru air kita tidak masuk-masuk ya, itu yugharghir namanya. Selama belum seperti itu, maksudnya selama ruhnya belum sampai di tenggorokannya. Di saat ini tidak ada lagi manfaatnya. Tidak ada lagi manfaat. Di saat seperti ini tidak lagi manfaat. Sebab apa? Di saat seperti ini orang akan beriman. Di saat datangnya malaikat mencabut ruh, itu orang akan beriman. Ini saat-saat seperti ini. Tapi tidak ada lagi manfaatnya. Sudah dikerontol. Di saat malaikat sudah menghentak mencabut ruhnya, ada di antara dalam Al-Quran dan dialognya malaikat, dan mereka mengakui. Ada beberapa. Di antaranya dalam surah Al-A'raf. Coba lihat dalam surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba aw kadzdzaba bi ayatihi." Adakah yang lebih zalim? Adakah yang lebih zalim dari orang-orang yang mengada-ngada atas nama Allah kedustaan atau mendustakan ayat-ayatnya? Ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Kata Allah, mereka adalah
orang-orang yang bahagiannya telah mereka ambil bahagian dari apa yang telah ditentukan dari kitab Lauhul Mahfuz. Telah ditentukan rezekinya, ajalnya apa, dia sudah ambil semuanya. Hatta sampai idza ja'atuhum rusuluna, sampai ketika datang rasul-rasul kami. Ini bukan sembarang rasul. Yatawaffawnahum, ingin mewafatkan mereka. Iya. Dan sudah habis bagiannya di dunia. Iya. Sudah diberi semuanya. Iya. Jatah umur, jatah apa, semuanya sudah diberi. Datanglah rasul-rasul kami. Yatawaffawnahum, proses mewafatkan mereka. Qalu, para rasul, malaikat pencabut nyawa mengatakan, aina ma kuntum tad'una min dunillah. Mana yang kalian sebelumnya seru selain Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan yang berhubungan dengan penyembahan kepada selain Allah. Ini masalah syirik ini yang diungkap. Sebab hakikat semua pelanggaran tidak lepas dari penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Aina ma kuntum tad'una min dunillah. Mana yang kalian dulunya tad'una, seru, sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tanyakan kepada mereka dalam proses ini. Qalu, mereka menjawab, dallu anna, mereka itu menyesatkan kami. Diakui. Di sini, di saat ini diakui. Iya, tidak ada gunanya itu. Dia tinggalkan kami. Iya, tidak ada manfaatnya ternyata. Wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Kata Allah, mereka pun mempersaksikan terhadap diri-diri mereka bahwa mereka sebelumnya adalah orang-orang kafir. Tapi tidak ada manfaatnya di sini. Iya, tidak ada manfaatnya. Sama dengan keadaannya siapa? Fir'aun. Iya. Di akhir hayatnya Fir'aun gimana? Dalam surah Yunus 90 sampai 92. Iya. Kami lewatkan Nabi Musa. Lautan sus. Fir'aun menyusul sama dengan tentaranya. Baghyaw wa adwa. Dengan semangat ingin menumpahkan darah, permusuhan yang sangat hebat. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan mereka seluruhnya. Lihat, hatta idza adrakahul gharq. Sampai ketika al-gharq yang menenggelamkan itu, lautan yang menenggelamkan dia, sudah menenggelamkannya. Di saat proses ini nih. Apa kata Firaun? Qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Ini ucapan Firaun di saat itu. Saya beriman. Apa keimanannya? Sama keimanannya yang tadi. Tentang la ilaha illallah, tentang tauhid, tentang masalah syirik. Perhatikan, cermati betul ini. Supaya dai betul-betul paham bahwa kepentingan terbesar di sini bukan politik. Kepentingan terbesar di sini. Saya beriman bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali yang diimani oleh Bani Israel. Wa ana minal muslimin, dan saya termasuk minal muslimin yang pasrah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman, berla ilaha illallah, sadar, tapi di saat ini tertutup malam yughargir. Berarti apa? Syariat ini juga berlaku terhadap umat sebelumnya. Apa kata Allah? Al-ana wa qad asayta qabl wa kunta minal mufsidin. Baru sekarang. Al-ana, baru sekarang diingkari kalau sekarang. Padahal sebelumnya kamu maksiat dan sebelumnya kamu termasuk orang-orang yang melakukan kerusakan. Artinya saat sekarang itu, di waktu itu, tidak ada manfaatnya. Ini ilmu penting dalam taubat. Dan kita tidak mengetahui saat-saat itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bertobat, terus bertobat, beristighfar, memantapkan istighfar dan taubat kita. Baik. Insyaallah taala pertemuan selanjutnya kisah
yang berhubungan dengan taubat. Sekian subhanallah.